Kembali bersama kami pemirsa dalam IDX Conversation Closing. Pandemi COVID-19 hingga ketidakpastian ekonomi global telah memberikan dampak yang cukup dalam pada sektor energi dan pangan. Di mana kondisi ini juga ikut berdampak pada industri retail seperti restoran dan kafe yang mengalami kenaikan harga. Pandemi COVID-19 hingga ketidakpastian ekonomi global telah memberikan dampak yang cukup dalam pada sektor energi dan pangan. Bahkan kondisi ini ternyata juga ikut dirasakan industri retail atau pusat perbelanjaan, di mana kenaikan harga energi dirasakan oleh para pelaku usaha makanan seperti restoran atau kafe yang memerlukan sumber energi terutama yaitu gas. Direktur Center of Economics and Law Study Bima Yudhistira mengungkapkan bahwa inflasi bahan makanan atau volatile food Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan, di mana inflasi bahan makanan hingga Juli 2022 secara tahunan telah menembus 11% atau lebih tinggi dari inflasi umum mencapai 5%. Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut bahwa saat ini sebanyak 62 negara telah menuju krisis pangan akibat kondisi ekonomi global dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu faktor terbesar ialah ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Di samping itu, terdapat 3 cara untuk mengatasi atau setidaknya memitigasi krisis pangan yang terjadi di tanah air. Pertama ialah mengamankan stok bahan pangan impor, yaitu dengan melakukan diplomasi dagang dengan negara-negara pemasok utama Indonesia. Kedua ialah mendorong substitusi terkait insentif pupuk, lahan, dan lainnya. Dan terakhir ialah memperluas lahan panen lalu mendorong infrastruktur irigasi dan regenerasi petani dengan serius. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Oke, saat ini pemirsa dikenal ada fenomena namanya lunchflation. Merupakan gambaran inflasi atau kenaikan harga sekotak atau seporsi makan siang yang telah menggerus daya beli masyarakat dan tengah melanda di sejumlah negara. Di mana lunchflation merupakan imbas dari transmisi kenaikan harga pangan global yang berlangsung sejak periode awal pandemi COVID-19. Penguncian wilayah untuk menekan penularan COVID-19 di negara-negara produsen pangan membuat rantai pasok pangan menjadi terganggu. Bahkan gangguan distribusi juga menyebabkan biaya logistik melonjak tinggi serta berpengaruh terhadap harga pangan dunia. Seperti diketahui sepanjang 2 tahun pandemi COVID-19 yang lalu, anomali cuaca di sejumlah negara produsen pangan terjadi silih berganti, di mana banjir, kekeringan, embun beku hingga gelombang panas telah mengurangi hasil panen. Hal tersebut pemirsa semakin diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari lalu, yang kemudian diikuti dengan restriksi pangan oleh negara-negara produsen pangan. Sebagai contoh lunchflation, harga sekotak makan siang pemirsa di Korea Selatan mengalami kenaikan 23% per Juni 2022. Di mana saat ini harga menu termurahnya senilai 3.200 won atau kalau dimasukkan ke dolar Amerika gitu ya, kurs dolar ini sekitar 2,44 dolar Amerika. Hal tersebut pemirsa membuat sebagian besar pekerja di negeri ginseng lebih memilih membawa bekal makanan ketimbang jajan di sekitar perkantoran. Apakah Anda juga mengalami hal serupa, khususnya untuk wilayah kota-kota besar gitu ya, lebih baik bawa bekal pemirsa ketimbang harus beli di luar, karena memang harga dari makanan saat ini cukup tinggi dipicu oleh pangan. Sementara itu di Australia, harga rata-rata secangkir kopi susu di kafe-kafe ini naik 30 sen sejak beberapa bulan lalu. Di mana harga kopi susu takaran cangkir reguler pemirsa dan besar saat ini masing-masing dibanderol seharga 4,3 dolar Amerika dan 5,3 dolar Amerika akibat kenaikan, yaitu harga susu sebesar 60 sen per liter. Sementara itu pemirsa, harga komoditas pangan yang semula diperkirakan turun pada tahun ini justru semakin melambung. Di mana harga energi juga ikut melonjak tinggi sehingga berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak, kemudian juga gas pemirsa dan listrik. Bahkan dari dalam negeri diwacanakan harga BBM juga akan mengalami peningkatan pemirsa. Dan berbicara mengenai pangan dan energi yang terkerek, tidak hanya menggerus kenaikan, maksud kami mengangkat ataupun mendorong kenaikan biaya produksi, melainkan juga tentunya laju dari inflasi. Dalam laporan terbarunya, Dana Moneter Internasional memperkirakan inflasi di negara-negara maju pada tahun ini bisa mencapai 6,6% dan negara-negara berkembang sekitar 9,5%.
Tidak hanya itu pemirsa, IMF juga merevisi naik inflasi setiap negara maju dan berkembang masing-masing 0,9% dan 0,8%. Lantas pemirsa, negara mana saja yang tengah mengalami inflasi tertinggi dalam beberapa bulan terakhir? Berikut informasinya. Lonjakan inflasi tengah terjadi di sejumlah negara baik negara maju maupun negara berkembang sepanjang Juni 2022. Bahkan ada juga yang inflasinya mencapai rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Penyebabnya tidak lain tidak bukan ialah perang antara Rusia dan Ukraina, di mana ketegangan antara dua negara tersebut telah menyebabkan lonjakan harga berbagai komoditas dunia terutama minyak dan pangan. Sementara itu, kenaikan harga-harga saat ini juga ikut membuat lonjakan inflasi menjadi tidak terelakkan. Salah satunya ialah terjadi di Amerika Serikat dengan inflasi mencapai 9,1% pada Juni 2022, sekaligus menjadi level tertinggi dalam 41 tahun terakhir, di mana inflasi negeri Paman Sam terus melonjak sejak awal tahun lalu, sehingga membuat ribuan warga setempat rela mengantri bantuan makanan dari pemerintah akibat harga mahal dan tidak mampu membeli sendiri. Selain itu, Turki juga mencatat realisasi inflasi sebesar 78,62% pada Juni lalu, dan menjadi inflasi tertinggi dalam 24 tahun terakhir, di mana lonjakan inflasi negeri kebab disebabkan oleh tidak adanya subsidi yang diberikan pemerintah untuk menahan harga bahan bakar minyak. Terakhir ialah Selandia Baru yang bukan inflasi sebesar 7,3% dan menjadi capaian tertinggi dalam 32 tahun terakhir. Serupa dengan negara lainnya, lonjakan inflasi Selandia Baru dipicu oleh kenaikan harga BBM dan makanan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan pemirsa, tentunya tidak hanya negara-negara maju di dunia, Indonesia juga ikut mengalami hal serupa. Di tengah belum pulihnya daya beli seperti saat ini, masyarakat justru harus membayar mahal minyak goreng. Kemudian kemarin sempat juga membeli tempe yang ukurannya mengecil dan menikmati mie instan yang porsinya berkurang karena harganya yang diperkirakan kemungkinan akan semakin naik ke depannya. Bahkan harga nasi goreng dan menu makanan lain juga mulai naik tipis pemirsa di sejumlah warung makanan sekitar perkantoran hingga pedagang kaki lima. Di mana kenaikan harga pangan dan energi tersebut mulai membawa efek lanjutan, yaitu krisis biaya hidup. Lembaga Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Perdagangan dan juga Pembangunan atau UNCTAD melaporkan setiap kenaikan 10% harga pangan akan menurunkan sekitar 5% pendapatan keluarga. Artinya sejumlah negara yang memiliki utang besar sudah mulai terpapar krisis dengan penduduk miskin rentan akan jatuh semakin dalam menuju kelaparan, di mana negara-negara tersebut berada di kawasan Afrika Sub-Sahara, Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, Amerika Latin, dan juga Karibia. Namun demikian pemirsa, Indonesia dinilai masih jauh dari lubang krisis pangan dikarenakan stok pangan pokok yang masih tersedia. Kendati begitu, inflasi dan garis kemiskinan mulai meningkat dengan tingkat inflasi tahunan Indonesia per Juni 2022 ini sudah tembus 4,35%. Atau di atas sasaran inflasi Bank Indonesia yang tadinya hanya 2 hingga 4%. Sementara itu pemirsa, di tengah daya beli yang belum sepenuhnya pulih, garis kemiskinan atau tingkat minimum pendapatan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi meningkat 3,97% menjadi Rp505.469 per kapita pada bulan Maret 2022. Di mana makanan berkontribusi paling besar terhadap garis kemiskinan tersebut, yakni sebesar 74,08% atau Rp374.455 per kapita per bulan. Kini setiap negara mulai berharap perang antara Rusia dan Ukraina ini agar segera berakhir. Bahkan sejumlah ekonom dan juga lembaga dunia juga memperkirakan era harga tinggi komoditas akan segera usai, di mana harga komoditas akan berangsur-angsur turun dan membentuk harga keseimbangan baru pada 2023-2024 yang lebih tinggi dari tahun 2019 atau periode sebelum pandemi. Lantas pemirsa, berdasarkan kelompok pengeluaran, sektor mana saja yang mempengaruhi kenaikan inflasi tertinggi? Berikut informasinya dalam grafis.
Sejumlah cara untuk mengatasi inflasi pangan telah dilakukan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian seluruh dunia. Di mana cara-cara tersebut antara lain adalah mencakup diversifikasi negara asal impor. Kemudian pemirsa, pembukaan restriksi pangan melalui kerjasama perdagangan dan membuat kebijakan pro pangan serta budidaya pangan yang lebih tahan terhadap anomali cuaca. Selain itu, laju kenaikan inflasi pangan dan juga energi yang tengah melanda dunia termasuk Indonesia dianggap menjadi momen tepat untuk mewujudkan langkah-langkah dalam menghadapi inflasi yang disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor seperti pandemi COVID-19, kemudian juga anomali cuaca, restriksi pangan, serta invasi Rusia ke Ukraina. Kementerian Perdagangan menilai bahwa inflasi di Indonesia saat ini lebih didominasi oleh komoditas pangan, baik lokal maupun juga impor. Hal tersebut tidak terlepas pemirsa dari kenaikan harga pangan global dan masalah tahunan di dalam negeri berupa gangguan produksi pangan akibat cuaca. Jadi kita digempur nih pemirsa, ada dua faktor dari eksternal dan juga dari internal kita sendiri. Oleh karena itu, pemerintah mengusulkan sejumlah langkah dalam mengatasi inflasi pangan. Yang pertama ialah kemandirian pangan lokal seperti mungkin kedelai, daging sapi, gula ini dinilai sangat diperlukan dan tentunya diwujudkan agar perbaikan produktivitas dan juga luas tanam ini bisa terjadi. Kemudian pemirsa adalah pemanfaatan teknologi dan juga efisiensi produksi. Yang faktor selainnya pemirsa adalah memperbaiki sistem produksi pangan yang bergantung ataupun sangat tergantung pada cuaca, terutama cabai, kemudian juga bawang merah pemirsa. Ini bisa dilakukan melalui riset dan juga pemanfaatan teknologi pangan. Dan yang ketiga ialah mencari sumber alternatif negara importir lain. Misalnya kalau gandum dari Eropa memang tergolong mahal saat ini, bisa dicari alternatif lain dari negara-negara misalnya Kanada ataupun yang lainnya pemirsa ya. Kemudian Indonesia juga harus memimpin perubahan negara-negara G20 untuk mengurangi proteksi pangan, di mana pemerintah perlu meningkatkan alokasi subsidi dan input pangan seperti benih dan pupuk agar harga dapat distabilkan dan petani tidak dirugikan. Selain itu, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO juga telah merekomendasikan berbagai program mitigasi krisis pangan global kepada setiap negara di dunia dengan kunci utama setiap negara salah satunya ialah harus membuka perdagangan, di mana negara-negara yang saat ini merestriksi ekspor pangan perlu untuk segera melonggarkan kebijakan. Adapun pemirsa, FAO mencatat sekitar 800 juta orang di seluruh dunia ini belum terpenuhi kebutuhan pangannya sebelum pandemi dan perang Rusia-Ukraina. Bahkan pasca pandemi dan juga konflik, diperkirakan akan terdapat penambahan 11 juta orang hingga 19 juta orang di dunia yang menderita kekurangan pangan. Dan pemirsa, semoga apa yang kami informasikan ini bisa menjadi referensi untuk Anda bagaimana untuk mengambil sikap dari diri sendiri menyikapi terkait dengan potensi krisis pangan ini dan tentunya inflasi yang sudah terlihat di depan mata di Indonesia pemirsa ya.